Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atas bencana yang tengah terjadi saat ini. Oke, sesuai yang telah kita sepakati bahwa di minggu kali ini, pertemuan hari ini akan kita adakan secara online atau daring. Nah, eh, pertama, dalam pembelajaran kali ini, kalian diminta untuk menyimak dan memahami video ini, video yang saya berikan sebagai sumber belajar materi yang akan kita pelajari. Kemudian, setelah kalian memahami video ini, akan ada lembar kerja yang saya sediakan di kolom deskripsi, dan silakan kalian unduh, kerjakan secara berkelompok, kemudian kumpulkan. Nah, tapi jangan lupa untuk absensi, kita akan menggunakan kolom komentar YouTube sebagai sarana untuk pengisian absen. Jadi yang sudah menonton video ini, silahkan kalian tuliskan nama dan juga nomor absen kalian di kolom komentar, sehingga saya bisa tahu apakah kalian datang menghadiri atau tidak pembelajaran hari ini. Oke. Kali ini kita akan lanjut pembahasannya tentang materi sebelumnya, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Karena materi sebelumnya juga masih berkaitan dengan fungsi, kali ini adalah lanjutan dari si fungsi itu sendiri ya. Saya harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan seksama. Oke. Oke ya, langsung saja kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu tentang fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Kita mulai videonya, pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan diberikan terlebih dahulu ini kompetensi inti yang mengacu dengan Permendikbud 2013 ya. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 maksud saya. Maaf. Ini kompetensi intinya kalian bisa baca sendiri, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pendidikan, teknologi, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ini yang kedua yaitu kompetensi inti dari segi keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian ada kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Ini ada tujuan pembelajarannya, jadi kita nanti ini sudah dibagi cara berkelompok ya waktu di kelas. Jadi kelompoknya masih menggunakan kelompok sebelumnya. Kalian akan bekerja secara berkelompok untuk mengamati permasalahan dan juga belajar bersama. Kita akan memahami masalah, menyelesaikan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita, yang pertama kalian akan menyimak video ini, video yang saya berikan ini. Kalian silakan akses, silakan tonton hingga selesai dan pahami. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tugas untuk kalian, di mana nanti ada lembar kerjanya yang bisa kalian unduh di kotak deskripsi di bawah ya. Nanti saya berikan linknya dan kalian unduh. Dan lembar kerja itu silakan kalian isi bersama dengan kelompok kalian secara berkelompok. Kirimkan hasil diskusi kalian itu ke email saya. Nanti emailnya akan saya beritahu. Setelah itu kalian isi, tidak perlu di print, cukup kumpulkan soft filenya saja. Oke, cukup ya. Kita langsung mulai ke materi. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti yang bertanya, insya Allah akan saya jawab satu persatu.
Kita mulai. Yang pertama ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah sebuah fungsi yang terdiri dari kombinasi atau gabungan dari dua fungsi atau lebih. Jadi kita sudah mempelajari materi fungsi sebelumnya, yaitu sebuah pemetaan dari X ke Y disebut dengan F. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Ini ada fungsi komposisi. Kita ada 3 daerah di sini, yang biru, kuning, dan hijau. Ini ilustrasinya ya. Yang biru kita notasikan dengan X, yang kuning Y, dan yang Z adalah hijau ya. Kemudian, seperti kita tahu jika fungsi F itu merupakan pemetaan atau memasangkan anggota-anggota yang ada di X ke dalam anggota Y. Itu dipetakan oleh F atau kita sebut dengan fungsi F. Nah, setelah X dipetakan ke Y dengan fungsi F, kita pasangkan lagi hasil dari F ini dengan G untuk ke daerah hasil Z. Nah, ini yang disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah jika tadi kita dari X mau ke Z kita harus melewati F, transit di Y, kemudian melewati J hingga sampai ke Z. Nah, fungsi komposisi ini adalah cara singkatnya, yaitu dengan cara dari X langsung ke Z dengan menotasikan itu H. Kalian bisa baca diagram ini, fungsi F artinya dikomposisikan, ini fungsi F ini dikomposisikan dengan fungsi G yang menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi H. Jadi fungsi komposisi itu adalah sebuah fungsi ya yang terdiri dari dua atau lebih fungsi. Jadi ini kan cuma dua ya. Sebenarnya bisa lebih dari ini. Cuma sebagai contoh kita gunakan yang paling sederhana saja, dan di jenjang SMK ini memang biasanya hanya 2 atau sampai 3 fungsi saja yang digunakan dalam komposisi ya. Nah, notasinya ini fungsi komposisi dari fungsi F dan G dinotasikan dengan H. H itu sama dengan FOG. Ini penulisannya seperti ini ya. F bulat, ini lingkaran G. Sebenarnya ini bukan O ya, tapi sebuah notasi. Ada yang menyebutnya ini tuh lingkaran, bundaran dan bilang O. Cuman saya biasanya menyebutkan ini sebagai bundaran ya, jadi dibacanya H sama dengan F bundaran G. Oke, sudah dipahami kan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Artinya tidak komutatif ya. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F karena hasilnya berbeda. Kemudian berlaku sifat asosiatif. Jika F bundaran G bundaran O, G bundaran H sama dengan F bundaran G terlebih dahulu, baru bundaran H. Berlaku sifat asosiatif. Jika fungsi identitas Fx, maka berlaku F bundaran I ya, identitas F bundaran identitas X sama dengan identitas bundaran Fx. Mungkin kalian bingung kenapa ada FOGH bundaran. Kita akan bahas nanti ya di video ini. Simak saja video ini lebih lanjut lagi. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh. Ini saya sudah berikan contohnya, dan ini soalnya. Misalkan jika Fx 2x kuadrat ditambah 1 dan Gx ada sama dengan X ditambah 2, tentukan G bundaran Fx dan G bundaran F5. Ini jika kalian perhatikan tulisan warna dari setiap fungsi ini saya beri warna yang berbeda. Yang pertama ada Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1 warna hijau, Gx sama dengan X ditambah 2 warna putih, dan G bundaran Fx merah, juga G bundaran F5 itu warna biru muda. Oke, jadi seperti ini. Cara menyelesaikan soal ini sebenarnya cukup mudah, para siswa sekalian. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Ini karena saya menggunakan PowerPoint, jadi saya tidak menuliskannya secara lengkap ya. Namun dalam pengerjaan kalian nanti, saya harap kalian bisa mengerjakannya secara runtut ya. Oke, yang pertama Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Ini yang kita ketahui. Dan Gx-nya X tambah 2.
Setelah itu kita pahami apa yang diminta dari si soal ini. Oke, jadi yang diminta pertama itu G bundaran Fx. Kita beri warna merah. Dan G bundaran F5. Sebelum kita bisa menyelesaikan yang biru, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang merah ini. Oke, G bundaran Fx. Oke, yang pertama, cara menyelesaikannya. Tentukan fungsi G bundaran Fx. Bagaimana caranya? Kita melakukan Fx, si yang hijau ini, si 2x kuadrat ditambah 1 ini, sebagai x, dan kita masukkan ke dalam fungsi yang putih ini. Oke, seperti ini. Pertama, kita ingin masukkan nilai 2x kuadrat ini ke dalam x ditambah 2. Nah, kita anggap semua yang hijau ini ya, mulai dari 2x kuadrat ditambah 1, itu sama dengan x. Oke, ini gx sama dengan x tambah 2. Nah, karena x-nya ini kita ubah menjadi fx. Kita ganti, kita substitusi menjadi 2x kuadrat ditambah 1. Oke, mudah dipahami bukan? Kemudian, setelah itu, kita operasikan. Ini kan bisa dijumlah. 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 2. 2-nya ini ya. Jadi, hasilnya G bundaran fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Ini sampai sini kita sudah menjawab permintaan soal yang pertama yang warna merah. Kemudian diminta yang berwarna biru, G bundaran F5. Ini sudah mudah ya. Dari sini kita tinggal mensubstitusikan 5 ke fungsi yang kita peroleh ini ya. Menggantikan si x-nya. Oke. Tinggal kita masukkan 5, jadi 2 dikali 5 kuadrat ditambah 3. Hasilnya 2 kali 25 ditambah 3. 2 kali 25 adalah 50 ditambah 3, hasilnya 53. Dan jadi nilai dari G bundaran F5 sama dengan 53. Oke, itu sedikit contohnya. Kemudian kita langsung ke pembahasan berikutnya mengenai fungsi inverse. Ada fungsi komposisi, juga ada fungsi inverse. Ini tidak begitu sulit dalam memahami materi ini. Jika fungsi f memetakan setiap df ke rf dibuat kebalikan fungsi f, yaitu fungsi g, yang mengembalikan unsur y tersebut ke unsur x semula. Tapi g belum tentu sebuah fungsi. Jika f a menuju b, fungsi korespondensi 1,1, maka balikannya, yaitu fungsi f, akan merupakan fungsi dan disebut juga inverse. Tulis f pangkat min 1, ini dibacanya f inverse ya, tapi penulisannya seperti ini. Oke, ini mungkin agak sulit dipahami seperti ini, tapi kita lihat. Jika fungsi f, ini fungsi f, memetakan setiap df, df-nya ini adalah a, ke rf, yaitu definisi fungsi biasanya dari a menuju b dipetakan dengan f. Kemudian dibuat kebalikan fungsi f, karena f dari a ke b dibuat kebalikannya, yaitu dari b ke a. Kita notasi di sini ditulisnya g ya, tapi di gambar ini adalah f inverse ya. Jadi g itu sama dengan f inverse. Nah, jadi kebalikannya dari fungsi g yang mengembalikan unsur y ke unsur x semula. Nah, jadi seperti ini ya. Ini G-nya dari B, kita kembalikan lagi ke A. G-nya sama dengan F inverse. Nah, jika F-nya ini adalah fungsi koresponden 1 atau fungsi bijektif, maka balikan fungsi F, yaitu F inverse G-nya ini, merupakan fungsi dan disebut juga F inverse, seperti itu. Kemudian ada syarat fungsi inverse. Syarat fungsi inverse. Yang pertama, jika misalkan f dari a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse, yaitu f inverse dari b ke a. F inverse b ke a adalah sebuah fungsi jika dan hanya jika f-nya ini adalah fungsi bijektif atau fungsi tepat satu-satu. Dan jika terdapat f inverse, maka range atau hasilnya sama dengan domain inverse dan domainnya sama dengan range inverse-nya. Cuman kebalikannya aja begitu ya.
Ini cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Caranya ada 3 cara. Yang pertama, inverse ditentukan dengan terlebih dahulu misalkan fungsinya dengan y. Jadi kita punya fungsi, kita akan mencari inverse-nya. Kita misalkan fungsi itu dengan y. Kemudian nyatakan variabel x sebagai fungsi dari y. Dan yang terakhir, kita ganti lagi y-nya tadi dalam fungsi menjadi x. Ini contohnya akan saya berikan. Nah, ini contohnya. Jika fx sama dengan 3x ditambah 2, tentukan f inverse x dan f inverse 1. Ini penyelesaiannya. Fx-nya 3x tambah 2. Yang pertama kita nyatakan, kita ganti fx itu dengan y. Oke. Langkah yang pertama ya. Y sama dengan 3x ditambah 2. Ini. Kemudian langkah yang kedua, kita nyatakan x-nya itu di dalam y-nya tadi. Ini misalkan begini. Jika kalian ditanyakan berapa y-nya lihat di sini ya, lihat di sini dari y sama dengan 3x tambah 2, berapa y-nya? Y-nya adalah 3x ditambah 2. Oke, mudah ya. Bisa dimengerti ya. Jadi y-nya sama dengan 3x tambah 2. Kemudian jika ditanyakan, sekarang yang ditanya adalah berapa x-nya. Dari masih di sini, berapa x-nya? Bagaimana caranya? Ya, benar. Caranya adalah dengan kita buat x-nya ini, si x ini menjadi sendiri. Seperti ini, y sendirian di ruas kiri. Jadi y sama dengan. Nah, untuk kita tahu nilai x-nya, kita buat x-nya itu juga menjadi sendiri di sebelah kiri. Kita ini operasi biasa. Jadi 3x sama dengan y dikurang 2. Dan x-nya sama dengan y dikurangi 2 per 3. Nah, ini langsung ke langkah ketiga dengan mengembalikan y tersebut menjadi x. Jadi f inverse x-nya sama dengan y min 2 per 3. Kemudian yang kuning ini kita ditanyakan f inverse 1. Kita tinggal masukkan angka 1, nilai 1 ke dalam fungsi yang di sini ya, yang sudah diinverskan, bukan yang awal ini, bukan yang oranye tadi, ke yang baru ini. Maka hasilnya f inverse 1 sama dengan 3. Oke, videonya selesai. Cuman saya masih ingin menunjukkan LK ini, lembar kerja yang bisa kalian unduh. Nah, silakan diisi dari nama, ada tujuan pembelajaran, petunjuknya silakan dibaca. Ada sedikit ringkasan materinya juga yang sama di PPT, di PowerPoint. Saya akan sedikit menjelaskan. Nah, ini ada soal, silakan kerjakan secara berkelompok. Cara menentukan inverse dari 5x tambah 3, silakan kalian tentukan. Nanti setelah itu di bawahnya ada sebuah tabel lembar kerja nih ya, dari soal-soal di atas. Nanti kalian masukkan rumus f inverse-nya, hasil f inverse-nya maksud saya 5x tambah 3, f inverse-nya berapa, ini semua diisi. Kemudian rumus di sini bagaimana cara mencarinya, kalian tinggal lihat ya. Ini kan nomor 1 dan nomor 2 itu bentuknya sama ya, bentuknya ax ditambah b. Nah, ada rumusnya untuk cara cepat mencari f inverse ini, tidak perlu dihitung-hitung seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, ada rumusnya dan saya minta kalian untuk mencari rumus itu ya dari 4 soal ini. Sebenarnya ada banyak, cuman saya berikan 4 saja, 2 tipe, ini 1, 2 sama dan 3, 4 juga sama. Setelah itu kalian tuliskan kesimpulannya secara berkelompok. Setelah itu dikumpulkan melalui email ke saya. Nah, saya juga ingin menunjukkan tentang menggambar fungsi. Silakan kalian masuk ke geogebra.org. Di sini adalah website pembelajaran matematika yang bisa kalian akses secara gratis. Kalian masuk ke graphing calculator. Di sini masih loading. Nah, kali ini kita akan menggambar grafik dari sebuah fungsi. Oke, isi loading. Fungsinya
loadingnya lama. Nah ini ya, kita pakai fungsi 3x tambah 2 dan juga x min 2 per 3, oh y min 2 per 3. Oke, kita masukkan, kalian bisa masukkan fungsinya kan. Nah ya, mana kok nggak keluar ya? Oh ini. Nah, kita masukkan fungsinya tadi itu 3x ya, kita tulis 3x ditambah 2. Nah ini fungsinya, mana fungsinya? Nah ini fungsi dari 3x ditambah 2, ini fungsinya. Ini fungsinya, kemudian kita input f inverse x-nya, yaitu tadi berapa? Y dikurang 2. Oh salah ini. Ini Y dikurang 2 per 3 ya, dibagi 3 di 3. Kok ditambah? Ini bagi ya. Ini karena fungsinya belum keluar. Lama. Expression berarti Y dikurang 2. Nah ini inverse-nya ya, x dikurang 2 per 3 ya. Jadi ini fungsinya, yang garis hijau itu adalah fx-nya dan yang ini adalah f inverse-nya ya. Ya, gx x min 2, gx itu adalah inverse-nya, x min 2 per 3. Nah, saya minta dari soal yang ada di LK tadi, yang 4 soal tadi itu, nih, kalian foto, kalian screenshot atau kalian apa, kalian foto fx-nya dengan GeoGebra tadi, seperti yang saya tunjukkan dengan garis-garis tadi, dan juga fx inverse-nya, kemudian kalian letakkan atau kalian masukkan di dalam bawah sini, di bawah kesimpulan, kalian masukkan hasil fotonya itu, supaya saya bisa tahu apakah kalian bisa menggunakan GeoGebra-nya atau tidak. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi komposisi merupakan sebuah fungsi yang terdiri dari gabungan dua fungsi atau lebih. Jika ada fungsi f yang memetakan a ke b, kemudian hasil dari pemetaan itu dipetakan lagi oleh J ke C, maka pemetaan dari A ke C itu kita sebut dengan F bundaran Y. Kemudian untuk fungsi inverse adalah sebuah fungsi balikan. Jika kita memiliki sebuah fungsi F yang memetakan dari A ke B, maka ia memiliki fungsi inverse atau
kita tulis F inverse yang memetakan dari B ke A, kebalikannya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak video ini dan menghadiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen, tulis di kolom komentar nama dan juga nomor absen kalian. Lalu jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan lembar kerja yang saya telah sediakan. Belajar meskipun dalam kondisi saat ini kita harus tetap kondisi seperti ini tidak bisa menghalangi kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.